Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajara Aprilia dengan NPM 19215138, kelas Seminar Pendidikan Matematika A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kualitatif dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Logis Matematis ditinjau dari motivasi belajar siswa pada materi lingkaran. Maka dari itu langsung saja ke pembahasan. Nah, yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, latar belakang. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran matematika adalah kemampuan berpikir logis. Menurut Sahat 2006 menjelaskan, kemampuan berpikir logis adalah suatu kemampuan menggunakan aturan, sifat-sifat atau logika matematika, berpikir induktif dan deduktif untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang benar, sehingga kemampuan berpikir logis sangat diperlukan siswa untuk memahami suatu permasalahan matematis. Karena dalam pemecahan masalah matematis, terdapat langkah-langkah yang terkadang hanya dapat dilakukan dengan logika, menurut Jaya 2013. Dan dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Devianti, Dori Lukman Hakim 2021, dengan judul Kemampuan Berpikir Logis Matematis Siswa SMP pada materi aritmatika sosial, berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir logis matematis yang dimiliki siswa SMP masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena siswa masih belum mampu untuk menuangkan sebuah gambaran dari permasalahan yang ada dalam soal, dan siswa juga masih belum mampu untuk memberikan sebuah bukti berupa penyelesaian dari soal yang diberikan. Nah, selain itu, siswa juga masih belum bisa memberikan sebuah kesimpulan yang mendukung dari penyelesaian yang dikerjakan, sehingga siswa tersebut belum mampu menjawab soal dengan benar, dan kemampuan berpikir logis matematis yang dimilikinya pun terbilang cukup rendah. Hal ini diungkapkan oleh salah satu guru di sana, di mana beliau mengatakan bahwa kemampuan yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan masalah matematika masih sangat kurang, baik dalam kemampuan berpikir secara logis, kritis, maupun analisis. Nah, berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa kemampuan berpikir logis sangat dibutuhkan dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu, guru harus bisa memilih model yang tepat dalam proses pembelajaran matematika. Nah, pada pembelajaran matematika sebenarnya tidak hanya aspek kognitif saja yang perlu diperhatikan, namun aspek afektif juga perlu dikembangkan, khususnya motivasi belajar. Nah, pemecahan masalah merupakan bagian terpenting dalam matematika. Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran diperlukan pemecahan masalah dalam setiap masalah yang ada. Tujuan dari belajar pemecahan masalah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif secara rasional, lugas, dan tuntas. Nah, untuk itu peserta didik dilatih untuk memecahkan masalah dengan kemampuan berpikir logis. Dan selama ini kecenderungan siswa dalam mempelajari matematika fokus pada masalah hafalan rumus. Hal ini menjadikan siswa terbebani dan tidak nyaman dalam mempelajari matematika. Bahkan banyak siswa yang merasa pelajaran matematika adalah pelajaran yang sangat sulit dipahami. Nah, berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Logis Matematis ditinjau dari motivasi belajar siswa pada materi lingkaran. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir logis matematis siswa SMP kelas 8, kemudian yang kedua, bagaimana motivasi belajar siswa SMP kelas 8, dan yang ketiga, bagaimana kemampuan berpikir logis matematis ditinjau dari motivasi belajar siswa pada materi lingkaran. Nah, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui kemampuan berpikir logis matematis siswa SMP kelas 8, yang kedua untuk mengetahui motivasi belajar siswa SMP kelas 8, dan yang ketiga untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir logis matematis ditinjau dari motivasi belajar siswa pada materi lingkaran. Nah, selanjutnya itu definisi operasional. Yang pertama ada analisis. Menurut Komarudin, analisis merupakan suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini adalah menguraikan keseluruhan makna variabel yang ada
sehingga diperoleh hubungan antara variabel, yaitu mengenai kemampuan berpikir logis matematis ditinjau dari motivasi belajar siswa SMP pada materi lingkaran. Yang kedua, ada kemampuan berpikir logis. Nah, kemampuan berpikir logis matematis adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh siswa untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang benar menggunakan aturan, sifat-sifat, atau logika matematika, berpikir induktif dan deduktif. Nah, berpikir logis sangat erat kaitannya dengan penalaran dalam menarik suatu kesimpulan. Adapun indikator berpikir logis matematis ada sebagai berikut. Yang pertama, menarik kesimpulan analogi, generalisasi, dan menyusun konjektur. Kedua, menarik kesimpulan logis berdasarkan aturan inferensi, memeriksa validitas argumen dan menyusun argumen yang valid. Dan yang ketiga, menyusun pembuktian langsung dan tak langsung dan dengan induksi matematika. Dan yang ketiga itu motivasi belajar. Nah, motivasi belajar adalah faktor psikis yang bersifat non-intelektual dalam diri siswa berupa daya pendorong atau alat pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat dalam suatu aktivitas pembelajaran yang membangkitkan tingkah laku pada diri siswa agar mencapai tujuan pembelajaran. Itu menurut Hamzah B. Uno pada tahun 2013. Dan yang keempat ada lingkaran. Lingkaran terbentuk dari kumpulan titik lengkungan dengan memiliki panjang yang sama terhadap pusat lingkaran itu sendiri. Nah, lingkaran tergolong bangun datar yang cukup unik karena hanya memiliki satu sisi melengkung yang saling bertemu tanpa sudut apapun. Nah, dapat dikatakan bahwa lingkaran adalah satu bentuk geometri dan bangun datar kurva melengkung yang tertutup dengan garis beraturan dan dapat dikatakan sebagai bentuk lingkaran. Kemudian selanjutnya ada manfaat penelitian. Ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis yaitu penelitian yang dilakukan secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembelajaran matematika, terutama pemahaman guru terhadap kemampuan berpikir logis matematis ditinjau dari motivasi belajar siswa. Kemudian ada manfaat praktis, yang pertama manfaat bagi sekolah. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Yang kedua, manfaat bagi guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi guru dalam meningkatkan peran guru untuk dapat melakukan pembelajaran yang baik, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis matematis ditinjau dari motivasi belajar siswa khususnya pada materi lingkaran. Dan yang ketiga, manfaat bagi peserta didik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu, menunjang, dan mempermudah peserta didik dalam mempelajari pelajaran matematika. Dan yang keempat, manfaat bagi peneliti lanjutan. Ialah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman peneliti dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua adalah landasan teori. Nah, selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama, analisis. Menurut Nana Sujana 2016, analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan atau susunannya. Menurut Abdul Majid 2013, analisis adalah kemampuan menguraikan suatu menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih, dan mengenai perbedaan di antaranya beberapa yang dalam satu kesatuan. Yang kedua ada kemampuan berpikir logis matematis. Berpikir secara logis adalah suatu proses berpikir secara konsisten untuk mengambil sebuah kesimpulan. Dalam beberapa pembahasan, istilah berpikir logis atau logical thinking seringkali dipertukarkan dengan istilah bernalar logis atau logical reasoning, karena keduanya memuat beberapa kegiatan yang serupa. Sesungguhnya istilah berpikir logis mempunyai cakupan yang lebih luas dari bernalar logis. Yang ketiga ada motivasi belajar. Menurut Twinkle 2013 dalam Puspitasari 2012, definisi atas motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Dan yang keempat, lingkaran. Nah, lingkaran terbentuk dari kumpulan titik lengkungan dengan memiliki panjang yang sama terhadap pusat lingkaran itu sendiri. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Aharuhama, Nuria Yasin, dan Karmala Nani pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan berpikir logis matematis pada materi sistem persamaan linear dua variabel, di mana dalam penelitian ini menjelaskan tentang peranan penting kemampuan berpikir logis dalam pembelajaran matematika di sekolah menengah pertama. Selain itu, penelitian ini mendeskripsikan hasil
tes dan wawancara kepada subjek penelitian dan mengategorikan siswa pada level kemampuan berpikir logis matematis berdasarkan hasil tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek pada KLBM level 2 memiliki kemampuan berpikir logis matematis tinggi, kemudian subjek pada level KLBM level 1 memiliki kemampuan berpikir logis matematis sedang, dan subjek pada KLBM level 0 memiliki kemampuan berpikir logis matematis rendah. Yang kedua ialah penelitian yang dilakukan oleh Luciana pada tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar siswa pada pembelajaran matematika di SMP Negeri 3 Gorontalo. Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil belajar matematika di SMP Negeri 3 Gorontalo, sebagian besar belum mencapai batas ketuntasan atau KKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa SMP Negeri 3 Gorontalo dalam pembelajaran matematika kurang dari 50%. Dan rendahnya motivasi belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Gorontalo perlu untuk ditingkatkan sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan terutama pada mata pelajaran matematika. Nah, kemudian ada kerangka teoritis. Rendahnya hasil belajar siswa merupakan salah satu permasalahan umum yang terjadi dalam dunia pendidikan. Matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang kurang menarik, sukar dan membosankan, sehingga hasil belajar matematika cenderung rendah dari mata pelajaran lain. Matematika sebagai salah satu disiplin ilmu yang menitik beratkan pada proses berpikir yang cermat dan akurat, sehingga dalam mempelajari matematika pun sangat diperlukan kemampuan berpikir logis, di mana digunakan pula logika dalam berpikir, terutama logika matematika. Sehingga seseorang akan terbiasa untuk berpikir matematis dalam memecahkan masalah matematika. Nah, selain itu, kemampuan berpikir logis juga berkaitan dengan motivasi belajar siswa. Hal ini dikarenakan jika motivasi belajar siswa tinggi, maka kemampuan berpikir logisnya juga akan tinggi dan akhirnya berpengaruh pada prestasi yang tinggi pula. Nah, selanjutnya ada fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini difokuskan pada mendeskripsikan kemampuan berpikir logis matematis ditinjau dari motivasi belajar siswa SMP pada materi lingkaran. Nah, selanjutnya bab 3 ialah metode penelitian. Kemudian ada jenis penelitian. Nah, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian di mana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif. Itu menurut Sugiono tahun 2010. Nah, dasar pemikiran itu digunakan, metode ini adalah karena peneliti ingin mengetahui tentang fenomena yang ada dan dalam kondisi yang alamiah, bukan kondisi terkendali atau eksperimen. Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu rendahnya kemampuan berpikir logis ditinjau dari motivasi belajar siswa SMP pada materi lingkaran, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh sebagai hasil suatu penelitian. Nah, selanjutnya ialah sumber data penelitian. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama data primer, yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan langsung oleh peneliti, langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan, seperti dalam bentuk wawancara, angket, tes, dan lain-lain. Kemudian data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan tepat. Data dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah artikel jurnal literatur, situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena peristiwa dinamika sosial, sikap kepercayaan dan persepsi seorang atau kelompok terhadap suatu. Karena itu, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar atau aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Dan data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan sesuai dengan metode atau teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antara lain teknik angket, teknik tes, dan teknik wawancara. Nah, selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama, angket. Nah, angket yang akan digunakan dalam penelitian ini dibuat dan disesuaikan dengan ciri-ciri motivasi belajar yang digunakan dalam penelitian ini. Pedoman penskoran angket yang digunakan adalah dengan menggunakan skala Likert. Peserta didik diminta untuk memberikan tanda centang pada pilihan pertanyaan yang telah disediakan. Terdapat 6 pilihan jawaban, yaitu sering sekali, SS, sering, S, kadang-kadang KD, jarang J, jarang sekali JS. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel
di bawah ini. Nah, yang kedua ialah tes. Nah, tes kemampuan berpikir logis matematis pada penelitian ini berupa butir soal uraian materi kelas 8 mengenai lingkaran. Nah, soal tes ini disesuaikan dengan indikator kemampuan berpikir logis matematis untuk memperoleh data mengenai tingkat kemampuan berpikir logis matematis. Nah, berikut ini ialah kisi-kisi tes kemampuan berpikir logis matematis. Dan yang ketiga ada wawancara. Nah, pedoman wawancara pada penelitian ini bersifat semi terstruktur karena dengan wawancara ini peneliti akan mengetahui kemampuan berpikir logis matematis jika ditinjau dari motivasi belajar peserta didik. Nah, tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka di mana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya. Selanjutnya ialah teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi data, selanjutnya penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya ialah waktu dan tempat penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2022. Nah, penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 4 Ciamis pada kelas 8A sampai 8D. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.